Pokoknya kakak harus segera pecat Diandra. Cepatnya kak. Dia itu perempuan yang nyebabin Dimitri masuk penjara kak. Adegan sebelumnya identitas masa lalu Dimitri dan Diandra itu sudah terungkap ya, dan terbongkar oleh Melisa sekaligus Yurdan, sehingga suasana cerita sudah mulai masuk ke frase seru, menarik dan menegangkan. Pasalnya di balik itu semua ternyata Yurdan dan Melisa tidak mundur atau menyerah, bahkan sebaliknya akan terus maju demi bisa membantu dan membuat Dimitri dan Diandra move on satu sama lainnya. Lalu apakah Yurdan dan Melisa mampu dan bisa untuk menjauhkan hati Diandra dan Dimitri yang sudah terlanjur sama-sama cinta mati di antara mereka? Sangat menarik dan seru untuk kita bahas tuntas jalan cerita berikutnya. Karena pada kenyataannya Dimitri dan Diandra itu hanya mengalami salah paham saja yang memicu mereka terpisah sementara. Subscribe dan like terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan sinetron Jejak Duka Diandra berikutnya. Episode selanjutnya, setelah Melisa dapat pengakuan dan informasi dari Bu Lara sebagai calon mertua tentang masa lalu Dimitri dan Diandra, maka dirinya nampak tak terima hingga marah. Bahkan terkesan membenci Diandra dalam kehidupan karena dianggap sebagai wanita licik dan jahat. Bahkan sudah tega memenjarakan Dimitri di masa lalu hingga membuat Dimitri itu harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak pernah dilakukan, yaitu kasus tabrak lari. Itu artinya Melisa mulai ikut campur masalah masa lalu Diandra dan Dimitri ya. Bahkan terkesan agresif memusuhi dengan harapan supaya dirinya bisa dengan mudah mendapatkan simpati dari Dimitri dan juga keluarganya. Hingga pada akhirnya Melisa meminta bantuan dan dukungan dari Yurdan sebagai saudara untuk secepatnya memecat Diandra dari pekerjaan di kantor. Lalu apa yang terjadi dan apakah Yurdan akan mengikuti keinginan Melisa sebagai saudaranya? Tentu saja Yurdan akan menolak keinginan Melisa. Pasalnya Yurdan sendiri sudah terlanjur suka dengan karakter Diandra. Tidak hanya masalah karakter yang baik, namun karena Diandra sudah dianggap Yurdan sebagai aset penting di perusahaan karena kedisiplinan dan kecerdasan dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Hingga pada akhirnya nanti Yurdan tidak akan memecat Diandra dari perusahaan yang dia kelola. Adegan lain ketika Diandra sudah tiba di rumah, maka hidupnya selalu di bawah tekanan dari Yunita dan Mira sebagai keluarga dirinya. Tentu hal itu karena Yunita adalah saudara jahat yang punya sifat iri serta dengki terhadap prestasi atau pencapaian yang didapat Diandra saat ini. Termasuk salah satunya iri melihat karir pasca sebelumnya Diandra sudah mendapatkan pekerjaan baru di kantor. Selain karir, Yunita juga iri melihat Diandra dianggap dekat dengan bos dalam asmara. Maka dari situlah yang menjadi alasan kenapa Yunita selalu memusuhi Diandra sebagai saudara sendiri. Hal itu karena motif Yunita adalah karena tidak ingin kalah dengan Diandra dalam kehidupan keluarga. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu saja karena Yunita sudah merasakan iri dan dengki, maka akan berniat dan mencari cara untuk bisa memisahkan kedekatan Diandra dan Yurdan. Bahkan bisa jadi nih ya, Yunita punya hasrat dan niat jahat untuk merebut simpati dan perhatian Yurdan supaya memilih mendekati dirinya daripada Diandra. Nah, dari adegan selanjutnya Diandra memang akan terus mendapatkan perhatian dan bantuan dari Yurdan selama Dimitri masih dendam. Bahkan sebelumnya Dimitri terkesan menyakiti Diandra terus-menerus, walaupun pada kenyataannya Dimitri sebenarnya masih cinta. Hal itu terbukti dari adegan saat ini ketika berdansa di sebuah acara ya, dan ternyata dansa Dimitri bersama Diandra adalah dansa kasar dan menyakiti fisik. Namun dibalik itu semua ternyata Diandra membiarkan Dimitri menyakiti dirinya sampai puas. Hal itu karena Diandra sudah menyatakan dirinya rela disakiti selama itu bisa menebus kesalahan di masa lalunya terhadap Dimitri yang masuk penjara karena kesalahannya. Adegan berikutnya peran Freya terkesan cerdik dan cerdas sebagai anak kecil yang membantu Diandra, di mana Freya akan merahasiakan identitas dirinya sebenarnya anak Diandra ya. Hal itu dilakukan supaya Diandra tidak dipecat dari pekerjaan kantor. Bahkan adegan sebelumnya Freya bersembunyi saat Yurdan mengantarkan Diandra itu sampai di depan rumah.
Yang menjadi pertanyaan, lalu apa yang terjadi ketika suatu saat nanti rahasia Diandra dan Vea sampai terungkap dan diketahui oleh Yurdan? Apakah akan dipecat dari pekerjaan di kantor? Tentu tidak. Yurdan akan tetap mengizinkan Diandra bekerja sebagai karyawannya. Hal itu karena Yurdan akan semakin jatuh cinta dan jatuh hati kepada Diandra ketika menderita dan sengsara hidupnya. Bahkan alasan Diandra merahasiakan identitas Vea adalah untuk pengobatan karena sakit leukemia. Jadi pada akhirnya nanti ketika Melissa meminta Yurdan pecat Diandra karena alasan Dimitri, maka Yurdan akan menolak dengan keras. Selanjutnya Yurdan tidak akan memecat setelah tahu kebenaran kalau Freya adalah anak Diandra. Jadi peran Yurdan adalah peran baik ya, yang akan memberikan pertolongan buat Diandra selama Dimitri masih menjalankan dendam secara diam-diam. Sehingga tak heran dan wajar ketika Yurdan makin dekat dengan Diandra, maka makin Dimitri sakit namun tidak berdarah dan cemburu karena cinta. Episode selanjutnya, Melissa akan menjadi musuh baru buat Diandra dalam kehidupan, terutama di kantor. Setelah gagal membujuk Yurdan pecat Diandra, maka Melissa akan terus menyerang mental ketika bertemu. Tentu hal itu dilakukan Melissa supaya Diandra mundur dari pekerjaan tanpa harus dipecat oleh Yurdan. Namun usaha Melissa masih gagal karena Diandra punya mental dan karakter yang kuat untuk bertahan sebagai karyawan demi Freya, yaitu demi mendapatkan gaji untuk pengobatan biaya Freya sakit leukemia. Itu artinya usaha Melissa sia-sia dan gagal total pula. Bahkan sebaliknya, ketika Melissa nekat memusuhi hingga menyakiti Diandra, maka akan dapat karma sendiri dan justru akan terancam kehilangan Dimitri jika terus melakukan kejahatan terhadap Diandra. Sebab ketika Diandra dalam masalah, maka Dimitri yang akan ikut membantu dan melindungi selain Yurdan. Makin menarik ya, namun miris nasib kisah asmara antara Diandra dan Dimitri yang saling mencintai, namun sulit dan berat untuk bisa bersatu. Karena dibalik itu semua, pihak keluarga tidak menyetujui jika sampai Dimitri dan Diandra berjodoh. Biarpun begitu, jodoh yang akan menjadi titik penentuan kalau Diandra dan Dimitri itu masih ada harapan walaupun mustahil untuk bersatu pada endingnya. Bisa disimpulkan adegan selanjutnya Diandra akan tetap bekerja di perusahaan Yurdan karena Yurdan akan melindungi dan membantu dari kejahatan adiknya sendiri yaitu Melissa. Tidak hanya Yurdan, bahkan Dimitri akan ikut membantu ketika Diandra itu dalam masalah karena ulah Melissa. Itu artinya hidup Diandra saat ini masih dalam perjuangan untuk mempertahankan karir atau pekerjaannya, sekaligus masih tetap berjuang dalam asmara karena masih cinta sama Dimitri namun mengalami salah paham dan masih terpisah sementara. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah pada akhirnya nanti Diandra akan bisa bersatu atau berjodoh sama Dimitri di balik konflik yang melanda mereka berdua? Tentu saja sangat dramatis dan membuat haru dari alur ceritanya. Tentu kita harus ikuti terus perkembangan adegan dan cerita selanjutnya. Terima kasih.